Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bakteri Escherichia coli yang menginfeksi pada unggas, spesifiknya pada peternakan ayam petelur, guna memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur Veteriner. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igede Nyuman Indrayana dengan NIM 2409511022 dari kelas A. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yang pertama itu ada latar belakang, pembahasan, penanganan kasus, dan yang terakhir itu pastinya ada kesimpulan. Latar belakang. Escherichia coli atau disingkat dengan E. coli itu merupakan bakteri gram negatif yang hidup normal di saluran pencernaan. Namun, beberapa strain patogen seperti avian pathogenic E. coli atau disingkat dengan Apex itu dapat menyebabkan kolibaksilosis pada unggas, terutamanya pada ayam petelur. Nah, infeksi ini menyerang saluran pernapasan dan reproduksi. Itu menyebabkan salpingitis serta pertitonis pada kuning telur yang menurunkan produksi dan juga kualitas telur. Nah, penularan terjadi melalui lingkungan, air, pakan, bahkan peralatan yang tercemar dan diperparah oleh stres, kebatatan kandang yang tinggi, serta infeksi sekunder. Nah, Apex ini menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi zoonosis. Mengapa? Itu dikarenakan kemiripannya dengan genetik strain patogen manusia. Nah, pengendalian biosecurity yang ketat, sanitasi, manajemen pakan yang baik, serta pengembangan vaksin yang efektif. Nah, studi kasus. Nah, pada suatu peternakan ayam petelur yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, itu salah satu peternak mendapati beberapa ayam petelur mereka mengalami diare yang berwarna hijau kekuningan yang berisikan lendir. Nah, gejala ini juga disertai dengan nafsu makan yang menurun, bulu berubah menjadi kusut dan kusam, dan ayamnya sering terlihat lemas dan sering terlihat malas juga untuk bergerak. Nah, dari ciri-ciri tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa ayam yang berada di peternakan itu kemungkinan besar itu terinfeksi oleh bakteri Escherichia coli. Nah, hal ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar bagi peternak ayam petelur tersebut. Mengapa? Karena penyakit ini dapat menular kepada ayam-ayam yang lain yang berada pada satu kandang dengan ayam yang sudah sakit, bahkan ayam yang berada di sekitaran kandang ayam tersebut. Nah, kejadian ini juga menjadi salah satu awal dari kerugian peternakan ayam petelur, dikarenakan dapat menghambat produktivitas telur yang akan diproduksi oleh ayam petelur tersebut. Nah, jikalau peristiwa kejadian ini tidak ditangani dengan cepat, maka ayam-ayam yang berada di peternakan itu juga akan ikut mengalami kerugian yang besar. Pembahasan Escherichia coli. Escherichia coli itu merupakan salah satu jenis bakteri gram negatif berbentuk batang atau basil yang termasuk ke dalam famili Ectobacteriaceae. Nah, bakteri ini bersifat fakultatif anaerob, di mana artinya dapat hidup baik dalam kondisi ada maupun tidak ada oksigen. Nah, secara alami, E. coli hidup sebagai flora normal di saluran pencernaan unggas, termasuk ayam. Nah, dan juga dia dapat berperan dalam menjaga keseimbangan mikroflora di dalam usus. Namun, beberapa strain tertentu itu juga dapat berubah menjadi patogen dan menyebabkan berbagai penyakit, terutama bila sistem kekebalan tubuh ayam menurun atau terjadi gangguan lingkungan dan sanitasi. Pada unggas, strain patogen E. coli dikenal sebagai avian pathogenic Escherichia coli atau yang tadi disingkat oleh Apex. Nah, jenis ini mampu menyebabkan penyakit kolibaksilosis, yaitu infeksi sistemik yang dapat menyerang berbagai organ seperti paru-paru, hati, jantung, saluran reproduksi, hingga ke saluran pencernaan. Manifestasi penyakitnya dapat berupa diare, radang kantung udara, radang rongga perut,
radang saluran telur, dan juga septicemia atau keracunan pada darah. Nah, infeksi afek itu sering muncul akibat manajemen kandang yang buruk, stres lingkungan, nutrisi yang tidak seimbang, serta adanya infeksi sekunder dari virus atau bahkan bakteri lain. Nah, dengan demikian, E. coli pada unggas bukan selalu bersifat berbahaya, tetapi menjadi patogen ketika keseimbangan ekosistem mikroba terganggu atau imunitas ayam itu menurun. Nah, penyakit yang ditimbulkan dapat berdampak besar terhadap produktivitas ayam dan kesehatannya. Nah, terutama pada ayam petelur, karena dapat menurunkan produksi telur, kualitas telur, serta meningkatkan angka kematian. Selanjutnya, adapun gejala klinisnya itu ada ayam tampak lesu dan lemah. Nah, lebih banyak diam, bulu kusam, dan juga berdiri. Itu bisa lihat bulunya tidak mengkilap. Nafsu makan menurun, bahkan tidak mau makan pada kasus-kasus yang berat. Diare dengan feses yang encer berwarna putih kekuningan, kadang bercampur juga dengan lendir. Dehidrasi, itu bisa dilihat dari jengger yang pucat dan kulitnya kering. Nah, pertumbuhan juga terhambat pada ayam yang muda. Itu tidak bisa naik badan sesuai bobot dan usianya. Selanjutnya itu ada sulit bernapas. Pada kasus infeksi pernapasan itu sering terlihat menganga. Selanjutnya, penurunan produksi telur pada ayam petelur. Jumlah telur berkurang dan kualitas cangkangnya pastinya menurun. Pada infeksi berat dapat menyebabkan kematian mendadak, terutama bila terjadi septisemia atau infeksi darah. Gejala dari hasil bedah bangkai dan dampak terhadap produksi. Permukaan hati tampak tertutup lapisan putih kekuningan atau biasa dikenal dengan fibrin. Jantung tampak diselimuti endapan fibrin atau cairan kekuningan. Kantung udara keruh dan menebal, terkadang berisi nanah atau fibrin. Nah, ovida itu membengkak, berisi material telur yang rusak atau cairan kuning. Dan ada penumpukan kuning telur di rongga perut. Dinding usus menebal dan kemerahan, isi usus encer dan berbau yang sangat menyengat. Penurunan produktivitas telur dan konversi pakan, peningkatan angka kematian dan penurunan performa pertumbuhan. Ayam juga tampak kurus dan tidak aktif meskipun diberi pakan yang cukup. Cara penularan yang pertama itu melalui fekal oral atau kotoran ke mulut. Ini merupakan cara penularan utama. Ayam dapat tertular saat memakan pakan atau minuman air yang terkontaminasi feses ayam lain yang membawa bakteri E. coli. Nah, feses ayam yang terinfeksi ini dapat mencemari lantai kandang, peralatan makan atau minum, serta udara kandang melalui debu yang mengandung bakteri. Yang kedua, melalui kontaminasi lingkungan. E. coli itu dapat bertahan lama di lingkungan lembab, terutama pada tanah dan sisa-sisa pakan. Nah, bakteri ini juga dapat menyebar lewat alat kandang, sepatu kerja, kendaraan, atau bahkan burung-burung liar yang keluar masuk area peternakan. Nah, air minum yang tidak bersih atau berasal dari sumber yang tercemar menjadi media penularan yang sangat efektif. Yang ketiga, melalui udara. Partikel debu di dalam kandang yang mengandung feses kering itu dapat membawa bakteri ke saluran pernapasan ayam lain. Sebabnya, infeksi E. coli sering diawali dengan penyakit pernapasan. Yang keempat, melalui luka atau saluran tubuh. E. coli bisa masuk lewat luka di kulit, mata, atau kloaka. Nah, pada ayam petelur, infeksi juga bisa terjadi melalui oviduct saat proses oviposisi, terutama bila kebersihan kandangnya buruk. Yang kelima, penularan vertikal atau dari induk melalui anak. Kadang, bakteri dapat menempel pada permukaan telur atau kulit telur saat dikeluarkan, lalu menembus cangkang bila disimpan di tempat yang lembab. Anak ayam bisa terinfeksi sejak menetas jika inkubator atau lingkungan penetasannya itu tidak baik. Pencegahan dari kasus. Nah, pencegahan infeksi Escherichia coli pada ayam petelur dilakukan dengan menerapkan biosecurity yang ketat dan manajemen pemeliharaan yang baik. Nah, setiap orang, kendaraan, dan peralatan yang keluar masuk kandang itu harus didesinfeksi. Kebersihan kandang, pakan, dan air minum dijaga dengan pembersihan rutin serta penggantian liter secara berkala.
Air minum harus bersih dan pakan disimpan di tempat kering. Ventilasi kandang dan kepadatan ayam diatur agar tidak lembab. Pemberian pakan bergizi, vitamin, mineral, dan probiotik itu membantu meningkatkan daya tahan tubuh si ayam. Pemeriksaan kesehatan rutin serta vaksinasi autogen itu dapat membantu menekan infeksi. Nah, pengendalian ayam lain seperti ND dan IB juga penting agar kekebalan ayam tetap optimal. Selanjutnya pengobatan kasus. Nah, pengobatan infeksi Escherichia coli pada ayam petelur dilakukan dengan pemberian antibiotik sesuai hasil uji kepekaan agar tepat sasaran dan mencegah resistensi. Nah, antibiotik yang umum digunakan itu adalah gentasimin, enrofloxacin, oxytetracycline, dan trimethoprim. Nah, di bawah pengawasan dokter hewan. Nah, terapi pendukung berupa vitamin, elektrolit, dan probiotik diberikan untuk mempercepat pemulihan. Ayam yang parah perlu diisolasi, sementara kebersihan kandang, ventilasi, dan lifter juga harus dijaga agar tidak terjadi reinfeksi. Penggunaan antibiotik harus rasional dan disertai manajemen lingkungan yang baik untuk hasil pengobatan yang optimal. Kesimpulan, infeksi bakteri Escherichia coli pada ayam petelur menyebabkan gangguan kesehatan dan penurunan produktivitas yang signifikan. Nah, penyakit ini umumnya menular melalui jalur fekal oral, udara, dan lingkungan kandang yang tercemar. Pencegahan dapat dilakukan dengan penerapan biosecurity yang kerat, menjaga kebersihan kandang, pemberian pakan serta air yang bersih, dan peningkatan daya tahan tubuh ayam melalui pakan bergizi dan vitamin. Nah, pengobatan menggunakan antibiotik yang tepat berdasarkan uji kepekaan disertai terapi suportif untuk mempercepat pemulihan dengan manajemen pemeliharaan yang baik dan pengawasan kesehatan yang rutin. Infeksi E. coli dapat dikendalikan sehingga produktivitas ayam petelur tetap optimal. Baik, demikian video penjelasan mengenai bakteri Escherichia coli yang menginfeksi pada unggas, spesifiknya pada ayam petelur. Saya tutup dengan Dharma Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya.